Assalamualaikum teman-teman, saya akan sharing sedikit ya mengenai materi yang diberikan oleh Dr. Hamid Jan pada saat Wellness Tour tahun 2019 kemarin. Beliau memberikan materi tentang stay healthy, energetic and happy during Ramadan. Ya, beliau adalah seorang ahli nutrisi ya dari Malaysia, dan beliau telah melakukan sekolah sampai ke tingkat profesor ya, doktor di United Kingdom ya, Universitas London. Luar biasa, beliau itu sangat humble. Badannya sangat six pack ya, dan beliau menyampaikan sesuatu yang memang sudah beliau praktekkan ya. Beliau masuk dalam Nutrition Advisory Board ya untuk Malaysia. Nah, beliau menyampaikan bahwa Herbalife ini unggul dalam ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman nggak usah meragukan tentang produk nutrisi kita, karena produk nutrisi kita ini sangat unggul di bidang ilmu pengetahuan, karena pemimpin-pemimpin kita ini adalah para dokter yang sudah dapat legitimasi secara internasional ya. Ada David Heber ya sebagai dokter dokter ahli nutrisi untuk kebugaran ya, untuk program turun berat badan di Amerika ya, ini dokter David Heber. Kemudian ada juga dokter Gary Small ya, beliau ini adalah Nutrition Advisory Board ya, beliau ahli pemetaan otak. Dan ini Dr. Louis Gretton ini adalah seorang Vice President Training ya. Jadi kalau mau cari-cari tentang nutrisi Herbalife, bisa searching Louis Gretton Herbalife, itu muncul semua ya. Dan yang lain-lainnya ya, bahkan ini ada seorang dokter penerima Nobel yang ada di Herbalife. Beliaulah yang membuat karya yang namanya Night Walk ya, luar biasa. Nah, bagaimana konsepnya? Jadi, konsep nutrisi Herbalife ini sesuai dengan konsep falsafah nutrisi tubuh kita, ya. Jadi, bagaimana 40% itu karbohidrat, 30% lemak, kemudian 30% protein, dan ini harus seimbang. Ya, porsinya itu harus seimbang, di mana terdapat juga vitamin, mineral. Dan kita juga harus memperhatikan yang namanya rest atau istirahat ya. Jadi kalau terlalu kelelahan itu kita bisa sakit gitu, siapapun bisa sakit. Nah, kemudian kita lakukan exercise 30 menit ya. Kemudian kita juga menambahkan fiber atau serat 25 gram dan melakukan makan omega 3 ya untuk lemak baiknya. Nah, jangan lupa juga hydration ya, minum dan istirahat. Nah, bayangkan ya, inilah program nutrisi yang kita tawarkan kepada teman-teman semua yang minum nutrisi Herbalife. Jadi tidak cukup hanya dengan Herbalife saja, tapi mesti seimbang. Oke? Ya, apa yang terjadi ya ketika kita mendapatkan nutrisi yang seimbang ini, maka tubuh kita akan terpenuhi kebutuhan nutrisinya, sehingga kita pasti akan sehat insya Allah ya. Karena tujuan dari Herbalife ini making the world healthier and happier, itulah target kita ya. Bahkan ini tepukan yang meriah untuk Herbalife sebagai brand nomor 1 di dunia sebagai nutrisi pengganti ya. Jadi makanan pengganti nomor 1 di dunia. Luar biasa, luar biasa nih teman-teman. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, kebiasaan makan. Nah, sekarang kita akan cerita tentang kebiasaan orang selama di bulan Ramadan ya. Bagaimana kebiasaan Ramadan ya di Indonesia. Nah, oke. Nah, biasanya yang dilakukan oleh orang Indonesia ini seperti apa? Mereka makan sahur ini adalah makan makanan yang berat ya, seperti yang ini dilihat ya. Jadi ketika kita sarapan pagi sahur itu makanannya itu makanan lengkap
ya. Bisa ini nasi ya, luar biasa ya. Bisa apa namanya? Nasi goreng. Ya pokoknya makanan sahur itu seperti makanan buka puasa. Itulah yang terjadi kebiasaan di negara-negara Asia ya, terutama di Indonesia. Betul apa betul? Nah, coba perhatikan. Apa yang dimakan? Nasi putih, ayam atau kecap. Nah, ini kemarin dibahas tentang kecap. Ya, ternyata kecap itu mengandung natrium klorida atau garam yang cukup tinggi sehingga sangat-sangat menyebabkan dehidrasi. Kenapa? Karena dengan makan garam yang terlalu tinggi, maka cairan yang akan ada di dalam tubuh kita itu akan ditarik ya, sehingga kita akan mengalami proses kehausan sepanjang hari ya. Kita juga makan makanan konsumsi nasi dengan porsi yang banyak dan sedikit sayur sehingga nutrisinya kurang. Apa yang terjadi? Gula darah akan naik, insulin akan naik dan kita merasa kenyang sebentar dan lebih cepat lapar. Nah, ini yang terjadi disebut dengan insulin spike atau menaiknya angka insulin di dalam darah, dan ini luar biasa akan menyebabkan kelaparan atau rasa ngantuk yang berlebihan pada jam 10 pagi akibat dari kesalahan pola makan. Nah, sebagai penggantinya adalah bagaimana nih supaya sahur kita tetap menetralkan gula di dalam darah? Ya, otomatis kita mesti makan makanan dengan GI index yang rendah ya, sehingga kita akan mempertahankan kadar insulin yang stabil sepanjang hari. Ya. Penting. Jadi sahur itu penting gitu ya, karena ini untuk mendukung ke metabolisme sehat, pada kesehatan otak, mengurangi kelelahan, juga mengurangi rasa lapar yang muncul tiba-tiba. Juga meningkatkan kesiagaan mental dan mampu mempertahankan massa otot ya, rehidrasi tubuh dan menjaga kesehatan pencernaan. Nah, ini pentingnya sahur. Nah, terus saat berbuka, ini yang kita makan biasanya makanan-makanan dengan tinggi kalori ya, kemudian makanan-makanan dengan manis atau asin ya. Nah, ini semua ya. Nah, bisa tahu tuh kalorinya seperti apa ya. Nah, apa yang terjadi ya? 10 makanan yang dikonsumsi hari-hari ini adalah nasi putih itu 89% dan gula itu 55,9%. Inilah jenis makanan yang dikonsumsi oleh orang Malaysia dan orang Asia pada umumnya. Nah, ternyata beliau punya murid ya, melakukan cek gula di sehabis makan di saat bulan Ramadan. Jadi melakukan cek, ditempelkan suatu alat ya di perutnya. Nah, alat ini langsung bisa mendetek bagaimana kadar gula di dalam darah setelah pada saat bulan puasa. Jadi dites saat sahur dan saat berbuka. Apa yang terjadi? Luar biasa. Terjadi peningkatan kadar gula darah pada saat buka puasa. Nah, ini angkanya cukup tinggi ya. Bahkan sampai meningkat luar biasa ya tingginya ya, sampai di atas 10.000 milimol per liter. Nah, ini menunjukkan bahwa pola makan saat berbuka puasa itu salah yang selama ini. Nah, apa akibatnya? Ya, dengan gula darah yang tinggi maka kecenderungan akan terjadi proses yang namanya obesitas ya, dan ya mau berharap gulanya bisa sembuh itu enggak mungkin banget. Nah, kemudian apa yang terjadi ya? Nah, glukosa, pergerakan usus dan makanan nutrisi ini akan mengiring kode ke apa namanya? Kode ke perut ya. Kemudian apa yang terjadi? Kita akan malah menyebabkan lapar yang atau lemas gitu tubuh kita karena kelebihan karbo, dan ini berdampak kepada sahurnya. Jadi pada sahurnya itu akan terasa lapar sekali. Ya, jadi ketika kita berbuka juga dengan terlalu banyak karbo, ya akibatnya akan berdampak ke pola makan di seluruh fase Ramadan itu, ya. Nah, nih ya, yang sering terjadi ini adalah bazar Ramadan ya. Ketika bazar Ramadan itu apa yang dijual ya? Mereka menjual semua jenis karbo. Ya, mau itu prasmanan Ramadan, mau itu Ramadan bazar. Nah, inilah kita penting-pentingnya harus memilih pola makan yang seperti apa atau makanan yang kita pilih seperti apa supaya puasa kita benar-benar menjadikan tubuh kita jadi sehat ya. Nah, ya ini ya ternyata 270.000
tons makanan akan terbuang. Kenapa? Ya ternyata pada bahasa Ramadan ini hanya apa ya, kalau bahasa Sundanya ngabibita gitu. Jadi kita pengen beli semuanya, tapi pas begitu kita makan paling cuma beberapa potong saja yang kita makan. Akhirnya ini menjadi sampah. Nah ya, jadi dengan informasi yang saya berikan ini mudah-mudahan ketika kita membeli makanan di bazar Ramadan itu pilih betul-betul makanan yang memang butuh buat kita. Yang tadi yang memenuhi karbohidrat, protein, mineral, vitamin dan serat ya. Jadi jangan sembarang milih gitu, jangan asal yang enak aja, enggak ya. Oke, nah ini ya beliau juga membuka YouTube ya, boleh silakan diklik ya YouTube-nya ya, sudah saya share kemarin. Kemudian nah ini ada penelitian, apakah berat badan akan turun setelah Ramadan berarti? Nah, kenyataannya bahwa perubahan berat badan selama Ramadan relatif kecil, maksimal hanya 1 kilo ya, dan bahkan cenderung naik berat badan selama Ramadan. Nah, ini adalah bukti statistik bahwa pada saat Ramadan kalau tidak diprogram dengan benar akan terjadi kenaikan berat badan atau turun sama 1 kilo, nanti after Ramadan itu akan naik kembali. Nah, ini pun ya. Nah, nanti nih setelah bulan puasa ini kan terjadi seperti ini nih. Ya, cheating day ya, makanan di hari Idul Adha ya, ada sate, ada macam-macam ya, ada. Kemudian snackingnya lihat tuh, hari ini kan udah kita dapat tuh browsing-browsing apa namanya, posting-posting makanan ya, jualan makanan untuk Ramadan. Padahal nih ya, satu butir apa namanya, biskuit itu bisa sampai 40 sampai 80 kalori. Itu baru satu toples, belum yang lainnya. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, apa yang terjadi ya? Jadi bukannya kita malah turun berat badan, tapi kita malah naik berat badan. Jadi konsepnya nih, kalau kita mau turun berat badan, kita memang harus mengurangi kalori. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu memang harus kita lakukan. Tapi harus cerdas, harus tahu bagaimana cara menurunkan kalori yang baiknya ya. Bagaimana cara merayakan Ramadan? Ya, kita pilih makanan-makanan yang sehat. Itu bukan nggak boleh, tapi makanlah sedikit-sedikit ya. Misalnya kita makan lontong, cukup berapa potong saja. Sate juga begitu ya, secukupnya saja. Jangan berlebihan. Nah, jadi terus bagaimana selama sahur? Yang sehat ini adalah kita harus memenuhi kebutuhan protein, ya, karbohidrat yang tepat. Nah, alhamdulillah di Herbalife ini kita punya shake dan punya protein yang kita bisa campurkan sehingga di blender ya, kemudian kita makan pada saat sahur. Ini akan membuat tubuh kita menjadi kenyang dan berstamina sepanjang hari ya. Oke, nah ya protein kita juga masukkan shake ya. Kenapa shake ini membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ya, dan memenuhi kebutuhan protein, vitamin, mineral dan lain-lainnya ya. Di dalam protein juga di dalam shake juga mengandung vitamin ya, antioksidan A, C dan E. Kemudian dia mengandung serat. Ini luar biasa ya kandungan shake-nya. Masya Allah, tabarakallah ya. Kalau kita mau betul-betul Allah kirimkan nutrisi Herbalife ini ya untuk tubuh kita ini, supaya ini adalah makanan praktis ya, makanan praktis yang Allah titipkan, Allah kirimkan kepada kita, dan ini sangat murah karena kandungan dari shake ini ternyata mengandung protein sama 1 ekor ikan gitu ya, kemudian satu filet ikan, kemudian vitamin C sama dengan 1 buah jeruk ya, vitamin E-nya ini sama dengan 1 sendok makan bunga matahari ya. Kemudian juga mengandung vitamin A-nya itu sama dengan 100 gram keju. Sementara kalau kita makan keju itu kalorinya segimana gitu ya. Vitamin A-nya itu luar biasa, dan kalsiumnya ini sama dengan 2 mangkuk yogurt. Nah coba, dan kalsiumnya ini sama dengan 1 butir pisang. Masya Allah, tabarakallah. Berapa biaya kalau kita beli semua makanan itu? Lebih dari 50.000 teman-teman. Tapi kalau kita minum 1 gelas shake itu nggak nyampe 25.000 teman-teman. Cukup 20.000 saja kalau harga customer. Apalagi kalau harga member itu cuma 15-18.000 saja. 1 porsi dengan nutrisi yang terkandung di dalamnya luar biasa. Ya, demikian juga kalau kita mau tambahkan protein. Ini proteinnya luar biasa ya. Mengandung 5 gram protein untuk 1 sajian. Ya, kita campurkan, bahkan kita juga punya yang namanya mix fiber ya, serat yang luar biasa, mengandung sayur, buah, gandum dan kacang yang baik untuk pencernaan.
ya. Satu porsi fiber ini sama dengan 5 gram, cukup 1 sendok sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan fiber tubuh kita, ya. Nah, sementara serat ini fungsinya untuk apa? Luar biasa. Serat ini membantu mendukung kesehatan pencernaan, mendukung pergerakan usus, dan serat ini menjaga agar level kolesterol kita menjadi stabil. Ini perbandingannya. Satu sekop mix fiber itu sama dengan 5 gram. Sementara fiber ya, sementara kalau kita mau memenuhi dari makan atau sayur-sayuran, ini luar biasa ya. Untuk mendapatkan 25 gram ini harus 10 harus 10 jeruk, 15 pisang, 10 apel, dan 25 kiwi. Ya Allah, berapa harganya teman-teman? Mahal sekali. Tapi dengan fiber, mix fiber hanya cukup 1 sendok saja sudah kita penuhi 5 gram. Ya Allah, murah apa murah. Harga mix fiber itu cuma 300 ribuan, apalagi harga member ya lebih murah, sekitar 200 berapa gitu, 270-an. Masya Allah, tabarakallah, murah banget ya. Di dalam satu sendok, jadi satu kaleng fiber ini bisa untuk 25 sekop, itu berarti harganya cukup murah sekali teman-teman ya. Nih lihat ya, dibandingkan dengan fiber oat gitu ya, kacang-kacangan, lihatlah ya, butuh kalorinya juga sangat rendah ya. Jadi 100 gram itu cuma 142, sementara kalau kita pakai oat gitu ya, 100 gram aja udah 400 kalorinya. Kacang-kacangan juga begitu ya. Nah, luar biasa ya. Jadi mix fiber ini 5 gram serat per saji ya. Ini akan dengan per saji ini cuma 10 kalori saja. Masya Allah ya. Nah, inilah makanan kita ya, yang kita sajikan pada saat sahur. Sangat praktis dengan nutrisi yang padat, protein yang lengkap, karbohidrat, serat, tersedia juga bermacam pilihan, dan menyajikan cukup 3 menit saja ya. Seperti ini ya nutrisi kita ya, juga serat terpenuhi di dalam mix fiber, dan ada antioksidan. Nah ya, jadi tubuh kita ini kan butuh ya antioksidan, menjaga dari radikal bebas dari sinar ultraviolet, polusi, stres, dan diet yang buruk. Nah, ini adalah yang bisa merusak sel tubuh kita, dan akibatnya kita menjadi sakit. Nah, luar biasanya produk Herbalife menyajikan sebuah teh green tea pomegranate atau teh buah delima. Ini luar biasa dengan 0 kalori, dengan antioksidan yang cukup tinggi. Masya Allah, alhamdulillah kita ada di Herbalife. Ya, teman-teman yang belum pernah mencoba green tea ini sangat-sangat bagus diminum pada saat sahur dan buka, dan ini merupakan teh antioksidan yang coba dirasain. Begitu minum pakai air hangat, atau air panas, keringat badan kita langsung segar. Hitung 15 sampai 30 menit kemudian ya, luar biasa. Oke, jadi pola makannya seperti ini ya. Kita bisa lihat berapa berat badan kita, kemudian kita lihat kita mau turun berat badan atau naik berat badan ya, dilihat dari tabelnya. Oke. Nah, jadi sarapan pagi atau shake atau sahur ya, dengan shake protein, teh ya, kemudian alo, kemudian pas buka puasa kita tambahkan shake juga ya, kemudian aloe, teh, dan mix fiber. Oke. Nah, selamat berpuasa di bulan Ramadan ya. Semoga puasa hari ini, bulan ini adalah puasa yang betul-betul barokah ya. Teman-teman yang belum minum shake, maka pastikan bulan ini coba dengan sahur shake dan protein, pasti kenyang insya Allah. Ya, demikian sharing dari saya, cukup lama, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.